Kes, yang di rumah boleh berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah, tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengambil prakarsa untuk memperdamaikan kami dengan diri-Mu. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan-Mu untuk kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mengingat penderitaan-Mu hingga kematian-Mu di kayu salib, dan mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Teguhkanlah keyakinan kami kepada kasih-Mu yang sedemikian besar, supaya kami senantiasa mengucap syukur kepadamu dan setia mengikuti sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terimalah sembah sujud kami umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Berapa kali Kak Grace? 2 kali.
Pengumuman yang pertama yaitu jangan lupa absensi sekolah minggu kirim ke WA guru-guru sekolah minggu atau bisa lewat sosial media. Yang kedua, bagi adik-adik dong yang mau ikut ibadah bersama abang kakak secara langsung lewat rekaman, boleh ya daftar lewat guru-guru sekolah minggunya ya. Kayak minggu-minggu kemarin itu loh. Masa minggu ini gak ada ya Kak Grace? Iya kosong, maunya adik-adik datang ke sini dong. Iya dong. Dan yang terakhir, minggu depan Kak Grace kita akan merayakan ulang tahun yang berulang tahun di bulan Maret. Yeay, adik-adik jangan lupa ya. Jangan lupa kirim data ulang tahun lewat WA guru-guru sekolah minggu. Hanya itu aja pokoknya kita Kak Grace, gak ada lagi. Oke Kak. Sekarang kita bangkit berdiri, kita mau masuki pengakuan iman rasuli. Ambil sikap berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita nyanyi dari bahasa Inggris dulu ya. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan siapa Kak Grace? Bang Agus. Bang Agus. Tapi kita nyanyi satu lagu yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Sekali aja. Ayo Bang Agus.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, sekarang kita akan mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Abang Agus. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita berdoa dulu ya. Ya, sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami berkumpul di hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Minggu yang masih Engkau berikan kepada kami, Bapa. Bapa, sebentar kami, guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu-Mu akan mendengarkan sebagian dari khotbah Tuhan. Berkati Tuhan, biar apa yang kami dengarkan hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami, Bapa, dan nama Tuhan dapat dipermuliakan lewat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, adik-adik pada bawa Alkitabnya kan? Ya, sekarang kita buka Alkitabnya. Khotbahnya diambil dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62 ya. Abang tunggu dulu, adik-adik ambil Alkitabnya ya. Kita nanti membaca secara bersama-sama. Abang tunggu ya 10 detik. Oke. Dari Lukas 22 ya. Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kita bacakan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Oke adik-adik, khotbah untuk kita di hari ini itu tentang Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali ya. Sebelum abang menceritakan tentang Petrus ini dan kita dengar lebih lanjut, abang punya video nih buat adik-adik untuk ditonton ya. Oke, kita tonton videonya dulu ya. Silakan. Menurutmu apa yang akan dilakukan Kayafas pada Yesus dari Nazaret? Oh, dia akan mendapat ganjarannya bersama dengan pengikutnya. Kamu orang yang bersama Yesus, orang Galilea itu kan? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Orang itu bersama Yesus dari Nazaret. Sumpah, aku tidak kenal orang itu. Kau pasti salah satu dari mereka. Kami bisa tahu dari logat Galileamu. Terkutuklah jika aku berbohong. Aku tidak kenal orang itu. Sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, kau akan menyangkal 3 kali bahwa kau tidak mengenalku. Bawa dia keluar. Bawa dia keluar. Katanya ke Praetorium. Seorang yang namanya Pontius Pilatus akan menghakimi dia sekarang. Siapa orang itu? Itu Petrus. Ada apa dengannya?
Iya, mungkin kau tahu, sedih karena temannya Yesus ditangkap. Superbook. Oke, sudah dilihat kan videonya tentang Petrus, bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Iya benar adik-adik. Jadi ceritanya ketika hari itu Yesus sudah ditangkap dan dia mau disalibkan. Petrus karena dia salah satu murid Tuhan Yesus, dia mengikuti Yesus. Dia melihat Yesus, aduh kasihan Tuhan Yesus. Dia berada di dekat Yesus, dia melihat-lihat Yesus. Ternyata ada yang mengenali Petrus di antara orang-orang yang berada di dekatnya. Dia berkata, kau kan salah satu dari murid Tuhan Yesus. Tetapi apa? Petrus takut adik-adik. Dia takut ditangkap dan dia takut disalibkan seperti Tuhan Yesus. Dia berkata apa? Bukan, aku bukan murid Tuhan Yesus, aku bukan salah satu dari antara mereka. Seperti itu yang Petrus katakan. Bahkan sampai 3 kali Petrus menyangkal Yesus, di mana ada 3 orang yang mendatangi Yesus. Dan akhirnya Petrus teringat akan kata-kata Tuhan Yesus, bahwa nanti sebelum ayam berkokok 3 kali Petrus, engkau pasti akan menyangkal aku. Dan terjadi ketika Petrus menyangkal Yesus yang ketiga kali, ayam pun berkokok dan Petrus pun sedih dan menangis. Dia teringat akan kata-kata dari Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, kita tidak boleh seperti Petrus. Kita tidak boleh menyangkal Tuhan Yesus dan kita tidak boleh malu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya adik-adik ya, ingat ya, jangan seperti Petrus. Kita tidak boleh menyangkal Yesus. Ya, banyak hal. Contohnya ya, contoh-contoh di mana kita jangan sampai menyangkal Yesus dan kita harus setia pada Yesus. Contohnya ketika mau makan. Nah adik-adik misalnya diajak nih sama mama sama papa mau makan, misalnya di McD ya kan, banyak yang suka McD nih sama KFC. Nah pas mau makan nih, adik-adik mau berdoa, tapi adik-adik malu. Ih malulah dilihat berdoa, ih malulah kalau aku dilihat orang Kristen katanya. Dia melihat ke kanan, melihat ke kiri, biar ada nggak orang yang melihat ya. Kalau nggak ada yang melihat baru aku berdoa. Itu tidak boleh. Berarti kita malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya adik-adik ya, ketika kita di tempat umum, kita mau makan, adik-adik jangan ragu, jangan takut. Adik-adik harus berdoa. Karena ajaran Tuhan Yesus memang seperti itu ya. Kita tidak boleh malu mengakui Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Ya adik-adik ya, kita harus setia pada Tuhan Yesus. Ya, setia. Tentang setia ini, abang teringat ada satu hewan peliharaan yang paling setia. Dia sangat setia pada manusia. Kira-kira adik tahu nggak apa? Benar, hewan peliharaan itu bisa jadi ada di rumah adik-adik. Dia adalah seekor anjing. Ya, seekor anjing itu terkenal akan kesetiaannya. Siapa adik-adik yang punya anjing di rumahnya? Coba angkat tangan. Nah, Abang Agus juga punya anjing di rumah. Ya, namanya si Brownie. Nah, dia sangat setia. Ya, seekor anjing itu sangat setia pada tuannya. Ketika kita datang, dia langsung senang mendekati tuannya. Bahkan ketika tuannya pergi selama 1 minggu, pasti anjing itu bersedih. Di mana tuanku? Di mana tuanku? Itu saking setianya dia. Ketika kita datang lagi, dia sangat senang. Ekornya bergoyang-goyang, dia datangi kita. Benar kan? Sesetia itulah anjing. Anjing terkenal sebagai hewan yang paling setia. Adik-adik pernah nggak dengar cerita Hachiko? Siapa yang pernah dengar? Seekor anjing yang paling setia di Jepang. Sampai tuannya pun meninggal, dia sangat setia menunggu tuannya di kereta api. Karena dia tahu tuannya bakal datang lagi. Ya, saking setianya Hachiko ini, seekor anjing ini, dia sampai dibuatkan sebuah patung. Ya, saking dia setia. Coba bayangkan adik-adik, hewan itu bisa setia, anjing bisa sangat setia. Bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah adik-adik bisa setia pada Tuhan Yesus? Tidak malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Pasti harus bisa ya. Kita tidak boleh malu dan kita tidak boleh ragu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan
juru selamat kita. Kita harus setia kepada Tuhan Yesus, ya, jauhi segala larangannya dan turuti segala perintahnya. Benar ya, kita tidak boleh menjadi seorang Petrus. Kita harus setia. Bisa ya adik-adik ya, abang yakin anak-anak sekolah minggu GKPI Purna Helvetia menjadi seorang yang setia dan berani mengungkapkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Oke, itu aja ya khotbah untuk hari ini ya, intinya tentang kesetiaan. Oke, sebelum kita kembali memuji Tuhan dan memberikan persembahan kita berdoa lagi adik-adik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu mengenai Petrus Bapa, salah satu murid-Mu yang menyangkal-Mu sebanyak 3 kali. Bapa, berkati kami Bapa, anak-anak sekolah minggu-Mu. Berkati kami Tuhan, guru sekolah minggu-Mu, agar kami mau Bapa tidak malu untuk mengakui-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar kami mampu setia sampai akhir hidup kami Bapa, untuk mengakui bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berikan kami kekuatan Bapa untuk melakukan sebagian dari firman-Mu tersebut Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, dadah. Sampai ketemu minggu depan ya. Shalom adik-adik. Oke Bu, tadi kita baru selesai mendengarkan khotbah dari Bang Agus Bu tentang apa Bu? Petrus menyangkal Yesus. Oke, karena Petrus menyangkal Yesus, jadi kita bakal nyanyi lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Ada tangan, mata, sama yang terakhir mulut. Iya, ya, 3 kali ya. Ayo Kades. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Terakhir mata. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Hati-hati gunakan matamu. Klik, klik. Karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Oke, adik-adik, kita akan menyimpan persembahan. Semuanya siapkan persembahannya. Kita akan mendengarkan ayat persembahan kita. Anak-anak sekolah minggu, untuk mengantarkan kita memberi kurban persembahan kepada Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang berkenan bagi Allah. Marilah kita memberikan persembahan. Sambil mengumumkan persembahan, kita nyanyi lagu Segala puji syukur. Sekali aja ya adik-adik. Ayo Kak Ges. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Senyum